ada yang berupa transfer uang ke Gapoktan atau ketua kelompok, itu nanti seperti jalan usaha tani, saluran irigasi, itu sudah ada. Itu bahkan optimasi lahan juga dibantu. Kalau berbentuk barang, ada yang berupa benih padi juga pernah sering dapat bantuan. Terus alat-alat komben, alat mesin asinten itu udah banyak sekali pokoknya mau tuh dari pemerintah pusat maupun daerah. Alhamdulillah kami sangat terima kasih sekali kepada pemerintah. Untuk pemasaran kita sekarang makin mudah, selain kita sudah dikenal dan sebagian pembeli-pembeli itu sudah kadang-kadang sudah panen, itu sudah ada yang beli di sawah Pak, jadi gabah kering panen istilahnya. Kemudian pemerintah kabupaten bekerja sama dengan provinsi itu sudah membuat semacam kebijakan sehingga masing-masing petani, masing-masing pegawai negeri itu atau ASN itu diganti gajinya dengan lebih kurang 15 kg beras atau berapa itu untuk setiap bulannya satu orang ASN. Sehingga selain link-link kita juga sudah ada di luar Bangka Selatan untuk pemasaran. Dukungan dan keberpihakan pemerintah khususnya Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Azadi Rosman membuat petani kian nyaman untuk memantapkan diri menekuni profesinya. Bahkan generasi muda milenial pun tidak ragu untuk menunjukkan jati diri sebagai petani tangguh. Bahkan Bapak Gubernur itu sekarang ini sudah sering melakukan panen-panen raya, bahkan bukan hanya di Desa Rias atau di Kecamatan Tubali, tapi di tempat lain. Karena Pak Gubernur mendorong sekali dengan adanya pertanian ini, karena pertanian ini yang langsung bisa mensejahterakan petani. Jadi dengan adanya pertanian, petani di Desa Rias ini menggarap padi ini, masalah krisis ekonomi bahkan ada dampak COVID, terutama di Desa Rias saat ini tidak berdampak. Karena bagaimanapun juga kita mempunyai tanggung jawab kepada orang tua kita dulu, yang mana mereka telah bersusah payah menggarap lahan dari mulai hutan belukar sampai seperti saat ini. Kalau kita di sini dari anak-anak muda itu sudah mulai aktif Pak membantu di pertanian, karena dengan serius bertani ternyata membuat mereka bonafit. Kehidupan berkecukupan para petani Desa Rias membuat sebagian warga yang dulunya sempat ikut-ikutan mencari penghidupan di sektor pertambangan kembali menekuni pertanian. Bahkan tidak sedikit warga dari luar daerah yang ikut menggantungkan hidup dari sawah Desa Rias, entah sebagai pekerja atau sebagai pemilik sawah, dengan cara membeli lahan persawahan milik warga setempat. Sebelum-sebelumnya di saat masyarakat lebih condong berpikirnya ke arah pertambangan. Namun dengan beralihnya masyarakat secara serius mengolah pertanian, khususnya pertanian padi, sudah dirasakan oleh masyarakat kalau pertanian padi lebih jauh bermanfaat di sisi nilai ekonominya. Dulu di Desa Rias ini petani, masyarakatnya itu banyak ke pertambangan Pak. Tapi setelah melihat dengan keberhasilan yang kita lihat sekarang ini, dan setahun bisa panen 2 kali, itu masyarakat Desa Rias ini beralih dari pertambangan ke pertanian semua. Jadi bukan masyarakat Desa Rias saja yang budidaya usaha tani padi ini, kita banyak Pak dari desa-desa lain membeli sawah untuk di Desa Rias ini. Contohnya dari masyarakat Bikang, masyarakat Gadung, Tobuali, banyak yang membeli sawah di sini Pak. Indikator lain dari kisah sukses petani Desa Rias adalah kemampuan petani untuk benar-benar mandiri, tetap produktif sekalipun untuk tahun ini seluruh bantuan dialihkan ke daerah lain yang lebih membutuhkan. Faktanya, pengalihan bantuan tersebut sama sekali tidak dikeluhkan oleh para petani tangguh Desa Rias, dan mereka tetap menjalani musim tanam sebagaimana biasanya. Untuk musim tanam ini kita tidak ada bantuan sama sekali Pak, karena kita coba itu petani itu biar mandiri. Jadi biar menjadi kelompok tani yang benar-benar sejati, tidak terlalu mengandalkan bantuan terus, tapi mereka tetap semangat untuk melakukan penanaman padi kayak itu.
Tapi kalau untuk program-program yang ada di dinas, misalkan kayak OPLA, optimasi lahan, kayak itu, kita tetap mendukung. Kalau ada kita terima untuk kita buat di lokasi-lokasi sawah yang belum maksimal, Pak, kalau OPLA itu. Sejauh ini alhamdulillah jika ada kendala-kendala, kami baik dari BPD serta pemerintah desa dan PPL serta dinas-dinas terkait yang berhubungan dengan kegiatan pertanian, kami selalu memecahkan masalah tersebut sehingga kami mendapatkan solusi untuk diaplikasikan ataupun disampaikan bersama-sama ke petani, sehingga apapun kendalanya kami bisa mengatasi untuk kendala-kendala yang ada di lapangan. Hanya mulai tahun 2021 ini ada penurunan subsidi, maka kita sudah mengarahkan kepada masyarakat untuk beralih ke pupuk organik untuk mengatasi kekurangan pupuk subsidi tersebut. Salah satu yang sudah kita arahkan sudah banyak membantu masyarakat adalah dengan pupuk organik eco farming. Kalau bantuan tidak dihentikan, Pak, ya memang bantuan itu diusahakan di desa-desa yang memang belum maksimal, Pak. Kalau di Desa Rias ini untuk penghasilannya saja sudah mencukupi. Yang jelas petani di Desa Rias ini untuk penanaman padi tetap menggunakan varietas unggul, Pak. Jadi kalau ada bantuan diterima, kalau tidak ada mereka tetap benih itu usaha sendiri secara online. Jadi tetap nanam padi dengan varietas unggul bersertifikat, tapi mereka mendatakan secara online. Terbukti produksinya itu bisa sampai 8 ton, bahkan ada yang 9 ton. GKP. Di samping dampak kesejahteraan yang langsung dirasakan petani, peningkatan produktivitas padi di Desa Rias dan sekitarnya ini secara perlahan mampu mengurangi ketergantungan pasokan dari luar Bangka Belitung. Bahkan dalam waktu dekat, diproyeksikan akan mampu menjadi lumbung padi baru untuk menunjang ketahanan pangan nasional.